Berikut adalah kisah singkat kelahiran tokoh pewayangan Jawa yang merupakan dewa, Bathara Gana atau Bathara Ganesha, juga dipanggil Bathara Ganapati, sang dewa ilmu pengetahuan, sastra, dan pendidikan. Dewa yang digambarkan berkepala gajah. Seperti apa ceritanya? Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah dimulai dengan sebuah pasewakan di Kahyangan Jonggring Saloka. Akan tetapi, kali ini pasewakan dipimpin oleh Bathara Sambu, karena Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru sedang bertapa di puncak Gunung Tengguru, dengan tujuan menyerap segala perbawa di Gunung Tengguru, karena hendak membangun sebuah kahyangan baru. Tidak lama setelah pasewakan dimulai, datang Prabu Ajisaka dari kerajaan Surati. Prabu Ajisaka adalah putra dari Bathara Anggajali yang beberapa waktu terakhir singgah di Kahyangan bersama ayahnya, yaitu Bathara Anggajali, karena kerajaannya telah hancur oleh serangan raja raksasa yang bernama Nilarudraka dari kerajaan Gluguti Nalar. Prabu Ajisaka lalu melaporkan bahwa Prabu Nilarudraka hendak menguasai seluruh kerajaan Hindustan, dan tidak cukup sampai di situ, pasukan Gluguti Nalar juga sudah mendirikan perkemahan di depan gerbang Selomatangkep yang dipimpin oleh Mahapatih Senorudraka. Bendera perang juga telah dikibarkan, wujud tantangannya kepada Kahyangan Jonggring Saloka. Bathara Sambu yang memimpin pasewakan memilih untuk menjawab tantangan tersebut dengan maju menjadi senopati, lalu menghadapi pasukan dari Gluguti Nalar yang berada di depan gerbang Selomatangkep. Pertempuran pun terjadi antara Bathara Sambu melawan Senorudraka. Kesaktian dari Senorudraka mampu mendesak mundur Bathara Sambu. Karena kewalahan, Bathara Sambu mundur, lalu memerintahkan Bathara Cingkrabala dan Bathara Balaupata untuk menutup rapat-rapat gerbang Selomatangkep. Senorudraka tidak bisa melewati gerbang Kahyangan Selomatangkep, lalu memilih untuk tetap menunggu di perkemahan di depan gerbang Selomatangkep, sembari menanti Sang Prabu Nilarudraka yang sedang dalam perjalanan menaklukkan kerajaan-kerajaan Hindustan yang belum selesai. Bathara Sambu lalu memerintahkan Bathara Kamajaya dan Bathara Wisnu untuk meminta petunjuk kepada Sang Hyang Paduwenang. Berangkatlah Bathara Kamajaya dan Bathara Wisnu menuju Kahyangan Ondrangtirbawana guna memohon petunjuk kepada Sang Hyang Paduwenang. Sementara Bathara Sambu terus mengawasi pergerakan Senorudraka beserta pasukannya. Di Kahyangan Ondrangtirbawana, Bathara Kamajaya dan Bathara Wisnu menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi kepada Sang Hyang Paduwenang, lalu memohon petunjuk apa yang harus dilakukan untuk meredam serangan dari pasukan Gluguti Nalar. Sang Hyang Paduwenang lalu memberi petunjuk bahwa sang penyelamat Kahyangan memang belum ada karena belum lahir. Penyelamat tersebut adalah putra dari Bathara Guru yang dalam waktu dekat akan segera lahir. Lalu meminta Bathara Kamajaya dan Bathara Wisnu untuk menjemput Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru di puncak Gunung Tengguru guna membangunkan Bathara Guru atau Sang Hyang Jagatnata dari tapa beratanya.
Sesampainya di puncak Gunung Tengguru, Bathara Wisnu berusaha membangunkan Bathara Guru dari tapabratannya. Akan tetapi segala upaya dari Bathara Wisnu gagal dan kurang berhasil. Bathara Guru tidak sedikit pun bergerak dari tapabratannya. Maka Bathara Kamajaya memohon izin untuk mencoba membangunkan Bathara Guru. Dengan menggunakan panah Pancawisaya, akhirnya Bathara Guru bangun dari tapabratannya. Lalu menanyakan apa maksud kedua putranya tersebut membangunkan Sang Hyang Jagatnata atau Bathara Guru yang sedang bertapabrata. Dijelaskanlah mengenai permasalahan Kahyangan Suralaya atau Kahyangan Jogring Saloka sedang dikudeta pasukan raksasa dari kerajaan Gulubuti Nalar, dan atas petunjuk Sang Hyang Padawenang hanya putra dari Bathara Guru saja yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Kahyangan Jogring Saloka. Namun, lanjut dari Bathara Kamajaya bahwa putra tersebut belum terlahir. Bathara Guru paham akan kejadian yang terjadi dan telah mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Lalu meminta agar Bathara Kamajaya dan Bathara Wisnu kembali ke Kahyangan Jogring Saloka dan bergabung bersama Bathara Sambu. Sementara Bathara Guru akan menjemput kunci dari permasalahan yang sedang menggegerkan Kahyangan saat ini. Bathara Guru menuju kerajaan Giri Prawata untuk melamar Dewi Parwati, putri dari Prabu Himawan bersama Dewi Minawati. Lamaran tersebut sangat diterima oleh Prabu Himawan. Lalu Dewi Parwati diboyong ke Kahyangan Jogring Saloka. Sementara itu, pertempuran antara para dewa dan pasukan Gulubuti Nalar masih terus berlangsung, kira-kira sampai 5 bulan lamanya, hingga Sang Prabu Nilarudraka juga sudah menyusul Patih Senarudraka karena telah meluluhlantahkan hampir semua kerajaan Hindustan dan bersiap mengobrak-abrik gerbang Kahyangan Selamatangkap. Senarudraka memang tidak mampu melewati gerbang Selamatangkap selama ini. Akan tetapi, untuk Prabu Nilarudraka adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Melihat hal tersebut, Bathara Indra mencoba menghadangnya dengan membawa serta gajah Erawata. Di halaman Kahyangan, Bathara Guru bersama Dewi Parwati menyaksikan keberangkatan Bathara Indra beserta gajah Erawata. Dewi Parwati yang kala itu usia kandungannya adalah 5 bulan, dan setelah melihat gajah Erawata, janin dalam kandungannya meronta-ronta, seakan-akan hendak segera lahir. Bathara Guru yang tanggap menggunakan kesaktiannya untuk janin di kandungan Dewi Parwati segera lahir. Maka lahirlah sang jabang bayi yang berkepala gajah, lalu dengan segera disiram Tirtomarto Kamandanu hingga langsung menjadi dewasa dengan tubuh yang sangat gagah dan sangat besar. Oleh Bathara Guru diberi nama Bathara Ganesha atau Bathara Gono. Lalu dengan segera diminta untuk menyusul Bathara Indra dalam pertempurannya melawan pasukan dari Gulubuti Nalar. Dengan gagahnya, Bathara Gono maju bertempur dan berhadapan langsung dengan Patih Senarudraka. Melihat perbowo dari Bathara Gono, Senarudraka seketika berubah menjadi seekor gajah, lalu tunduk dan menyatakan kesetiaannya kepada Kahyangan. Melihat patihnya kalah, Prabu Nilarudraka maju bertempur melawan Bathara Gono atau Bathara Ganesha. Setelah pertempuran yang cukup sengit, Bathara Gono mampu mengalahkan Prabu Nilarudraka dengan cara
mematahkan kedua taringnya, lalu menusukkan ke leher dari Prabu Nilarudroko. Bathara Gana beserta Sena Rudroko menghadap Bathara Guru. Kayangan kembali tentram atas jasa dari Bathara Gana. Lalu Sena Rudroko yang sudah berubah wujud menjadi gajah diubah namanya menjadi Gajah Sena dan diberikan kepada Bathara Bayu. Sementara Bathara Gana atau Bathara Ganesha diberi anugerah dengan dibangunkan kayangan di kerajaan Gluguti Nalar. Tidak lama juga datang Prabu Ajisaka yang berpamitan untuk kembali ke negaranya yang telah hancur. Akan tetapi tidak diizinkan oleh Bathara Guru dan diberi tugas untuk bertapa di tanah Jawa, menyandang nama baru yaitu Empu Sengkala yang kelak akan meruat tanah Jawa. Demikian kisah singkat kelahiran dari dewa berkepala gajah Bathara Ganesha atau Bathara Gana, juga dipanggil Bathara Ganapati. Silahkan komentar seputar video ini. Subscribe juga agar update terus video-video terbaru dari channel ini seputar pewayangan Jawa. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.